Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di depan kita ini sudah ada mesin cuci Aqua, tipenya itu QW870XT. Nah, mesin cuci Aqua tipe 2 tabung ini mengalami kendala di mana dia tidak mau berputar pada bagian pengering. Untuk bagian pencuciannya kita lihat putarannya normal, cukup kuat. Kemudian kita lihat di bagian pengeringnya, dia tidak mau berputar, teman-teman. Kalau kita putar seperti ini tidak ada yang macet, tidak ada yang seret, namun dia hanya dengung ya. Dengung pun kecil. Langsung saja kita buka. Di sini ada 2 baut yang harus kita lepaskan untuk membuka koper bagian belakangnya. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah. Kita lihat. Di sini kita buka dulu kabel-kabelnya, teman-teman ya, sambungan-sambungannya. Pertama kali kita akan melakukan pengecekan terhadap kapasitornya. Ini dia, kapasitornya mempunyai ukuran 4 mikro untuk pengering, dan untuk kabelnya sendiri berwarna ungu dan coklat. Sini kita lepaskan dulu, teman-teman ya. Kalau secara fisik kapasitornya terlihat masih baik, teman-teman ya, nggak ada yang ngelembung. Nah, kita akan coba cek kapasitornya masih bagus atau tidak. Di sini saya arahkan ke multitesternya ke arah 1K ya. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Ya, multitester berfungsi ya. Kemudian kita cek, sambungkan ke kabel kapasitor yang bagian pengeringnya. Ini masih normal, teman-teman ya. Jarumnya bergerak. Berikutnya kita akan lakukan pengecekan terhadap dinamo bagian pengering ini. Kita lepaskan dulu kabel-kabelnya. Ini kabel hitam ini yang langsung ke bagian kabel strum ya, atau kabel power. Sini kita akan arahkan multitester ke bagian 1X ya. Nah, untuk warna hitam kita ke hitam, kemudian ini coklat. Ini masih ada tegangan ya, walaupun agak kecil masih ada. Coba kita lihat kabel satu lagi yang bagian kapasitor. Nah, ini mati, teman-teman, tidak mau bergerak untuk jarumnya. Baik, langsung saja di sini kita akan lakukan pelepasan untuk kapasitor, namun sebelumnya ada baut-baut bodi yang kita lepaskan. Untuk bagian baut bodi ini kita lepaskan menggunakan obeng plus ya. Obeng plus seperti ini kita lepaskan saja, teman-teman. Setelah baut bodi kita lepaskan, berikutnya baut kaki-kaki di bawah ini ya, 3 baut yang kita lepaskan. Ini yang baut ini menghubung ke bagian dinamo. Nah, ini juga di bagian cover juga di dalam ini ada juga baut sebanyak 3 titik yang kita lepaskan juga. Ini menggunakan obeng plus yang agak panjang, teman-teman ya, karena posisi bautnya itu agak ke dalam. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita lepaskan semua bautnya. Berikutnya tinggal kita tarik saja dan kita lepaskan kaki-kaki di bagian dinamo, dan ini ada panbel di pencucian yang harus kita lepas dulu ya. Nah, ini sudah kita lepaskan semua. Ini kita tarik perlahan. Oke, berikutnya ini di puli bagian dinamo pengering ini ada juga baut ya. Nah, kita lepaskan. Di sini saya menggunakan kunci T ukuran 8. Ini dia, teman-teman, bautnya yang menghubungkan antara puli ke as pengeringnya. Oke, teman-teman, berikutnya kita sedikit cungkil dan kita tarik. Oke, sudah terlepas ya. Berikutnya tinggal kita ambil saja dinamonya.
Untuk bagian kakinya kita agak tarik aja kalau belum terlepas. Nah ini dia dinamo. Sorry, HP saya jatuh di sini. Nah ini dia teman-teman, dinamo bagian pengering dari mesin cuci Aqua 2 tabung ini. Nah di sini saya sudah ada dinamo baru. Ini dinamo lama ya, yang tadi kita lepaskan dan sudah saya lepas untuk bagian kaki-kaki dan juga untuk kanvas pengeremnya. Nah ini adalah dinamo baru ya, yang sudah saya beli. Ini harganya ini sekitar 150 ribuan di toko online. Nah sebelum kita pasang, kita akan lakukan dulu pengetesan terhadap dinamo ini. Ini sebetulnya sudah masih baru ya, masih bagus, namun tidak ada salahnya kita lakukan pengetesan. Di sini saya arahkan ke kali 10. Kita lihat untuk jarum multitasernya bergerak. Kabel kuningnya juga kita lihat ini bergerak juga. Berikutnya kita tes kabel kuning ke kabel merah. Oke, bergerak teman-teman ya. Ini menandakan dinamo ini keadaannya bagus, layak untuk digunakan karena memang baru juga ya. Oke, berikutnya tinggal kita pasangkan lagi teman-teman ke bagian mesin cucinya. Pertama kita perhatikan dulu, ini adalah as yang ke bagian pengering. Nah di sini kita masukkan dulu dinamo yang bagian pengeringnya ya. Teman-teman, jadi as ini kita tempatkan pada pulinya ya, puli dinamo. Nah ini bagian bautnya ini kita masukkan sejajar dengan, ada di as itu ada ada bagian yang datar. Nah itu untuk baut itu sebetulnya. Nah, kita paskan seperti ini. Berikutnya kita pasangkan bautnya yang ukuran 8 tadi ya, yang kita lepas menggunakan kunci T itu. Kita pasangkan lagi. Nah ini dia teman-teman bautnya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan, kita pasang dulu dinamo ke pengeringnya. Kita kencangkan. Untuk mengencangkan di sini kembali ya, saya menggunakan kunci T8. Putarannya ke arah kanan. Nah berikutnya kita pasangkan kaki-kakinya ke bagian koper mesin bagian bawah. Jadi masangnya ini kita dorong bagian bawah dan atasnya ya. Nah ini dia teman-teman, videonya agak saya skip untuk pemasangan, jadi kurang lebih seperti ini. Ini kondisi yang sudah terpasang. Nah jadi ininya masuk kaki-kakinya ya, dan bautnya juga udah saya pasangkan. Berikutnya kita akan pasangkan bodinya. Nah, bodinya juga udah saya pasangkan kembali untuk baut-bautnya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Berikutnya ini yang penting, kita akan pasangkan kembali kapasitornya ya. Di sini ada kabel kuning dan kuning untuk bagian pencuci, dan ini kabel ungu dan coklat ini untuk bagian pengering. Jadi kita akan pisahkan dulu. Sini bagian kuning akan saya pasangkan lagi. Ini adalah untuk bagian pencuci ya, karena memang tadi pas pelepasan saya lepaskan semua ini untuk kabel kapasitornya. Namun kita tinggal ikuti aja untuk untuk kabel-kabel, posisi kabel-kabel tadi yang kita lepas.
Baik, dua kabel kuning ya dari kapasitor menuju dinamo dan timer untuk pencucian. Berikutnya ini adalah kabel ungu dan kabel coklat. Nah, di sini ada 3 kabel. Jadi untuk powernya ini kabel warna biru, dan untuk kabel warna merah ini adalah untuk ke kapasitor. Kita sambungkan dulu teman-teman. Nah, berikutnya ada kabel kuning ya. Ini kita pasangkan juga, ini untuk bagian kapasitor. Baik, ini untuk kabel power untuk warna ungu ini kita sambungkan ke kabel hitam ya, yang ke bagian strom. Kita lihat kabel yang langsung menuju strom. Nah, ini menuju colokannya ya. Ini juga ada kabel hitam yang menuju ke bagian pengering. Jadi kita sambungkan, ada 3 kabel berarti yang kita satukan untuk bagian power, yaitu dinamo pengering, kemudian dinamo pencuci, dan power. Nah, setelah kita sambungkan semua kabelnya, jangan lupa kita juga pasang ini pelindung kabelnya ya. Kita pasangkan pelindung kabelnya. Ini udah saya rapikan. Berikutnya akan kita cek, akan kita tes apakah mesin cuci ini bisa berfungsi normal. Untuk bagian pengering kita untuk bagian pencuci ya, kita pastikan dulu untuk putarannya ini berfungsi normal ya. Berikutnya untuk bagian pengeringnya kita lihat. Baik, ini berputar teman-teman ya. Putarannya cukup kencang. Oke, ini menandakan mesin cuci ini sudah dalam keadaan normal. Baik, seperti itu teman-teman, kurang lebih caranya mengganti dinamo pengering mesin Aqua QW870 XT. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.